Halo teman-teman semua, selamat malam. Pada malam hari ini aku berada di Karoseri Adiputro, tepatnya di tempat parkir bus di depan gedung finishing Karoseri Adiputro. Biasanya kalau aku ambil bus atau nge-review bus ketika bus mau keluar tuh biasanya pas siang ya. Ini agak beda karena aku hari ini akan ikut sampai ke rumahnya bus ini. Yaitu aku akan ikut rilisan bus MJPM, Mujijaya Putra Mandiri. Dari rencana rilisnya emang malam dan aku sengaja ingin ikut sampai ke Jepara sana untuk sekalian nanti nge-review sambil jalan. Karena apa? Karena bus ini cukup spesial karena menggunakan sasis Mercy yang terbaru, Mercedes-Benz OH 1626 yang Euro 4. Dan kebetulan aku belum pernah naik sama sekali, belum pernah nyobain, makanya ada kesempatan ini kan, aku mau nyoba. Ada dua bus Mujijaya Putra Mandiri yang sedang di finishing kan. Sebelum kita ke sana, yuk kita lihat sekilas parkiran bus Jetbus 5 untuk bus-bus yang persiapan akan dikeluarkan. Mulai dari sana ada mahkota yang warnanya biru, kalau nggak salah ini bus asal Kediri. Lalu ini juga ada NPM single glass Jetbus 5. Wes. Di sini ada bus Jurus Elang, Era Trans, dan nah ini ada unit legendarisnya PO Mujijaya teman-teman. Namanya Mbah Roko. Nah, dia pakai sasis 1525 yang bodinya menggunakan bodi Jetbus 2 HD nih kayaknya ya. Jadi ini semuanya Jetbus 5, ini Jetbus 2 sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini legend. Dan kebetulan di pelataran Karoseri Adiputro ini ada banyak banget sasis yang serupa dengan bus yang akan aku liput menuju ke Jepara. Yaitu Mercedes-Benz OH 1626. Sebelum kita masuk, yuk kita intip bentukan sasisnya teman-teman ya. Karena aku kemarin itu belum sempet nge-review bentukan sasisnya ini. Ke salah satu contoh sasis Mercedes-Benz OH 1626 yang udah Euro 4. Jadi seperti yang kita tahu, Mercy itu kayaknya agak terlambat untuk merespon peraturan pemerintah Indonesia tentang regulasi emisi gas buang yang sekarang udah minimal Euro 4. Mercedes-Benz akhirnya mengeluarkan tipe OH 1626 yang Euro 4 teman-teman. Nah, bentuknya kayak gini, sekilas hampir nggak ada perubahan kalau dilihat dengan 1626 yang Euro 3. Cuman mungkin ada perubahan di bagian setir dan persneleng. Nanti akan kita review ketika pas bisnya jadi aja ya. Kalau di situ kayaknya masih gelap teman-teman. Nah, dan tankinya juga upgrade, sekarang udah 400 liter. Kalau kemarin nggak salah 300 atau 350. Dan sebelum bus jadi bentuk 12 meter yang gede banget atau panjang banget, itu bus itu modelnya kayak gini. Nah, nanti ketika pas dimasukin ke karoseri, ini bagian sini sama bagian sini akan dipotong, dipisah oleh karoseri dan dipanjangin teman-teman. Jadi nanti bagasinya bisa space frame atau bisa tembus dari sini menuju ke sini. Untuk suspensinya ini dia menggunakan suspensi tipe Nero yang berada di bawahnya sasis ini. Yang depan maupun belakang sama kayak gitu. Dan untuk mesinnya di sini dia masih menggunakan mesin tipe OM 906LA 260 horsepower tenaga maksimalnya. Hampir gak ada perubahan, cuman perubahannya ada di ini teman-teman. Yang menjadi pembeda di Mercy 1626 Euro 4 ini, yaitu di sini juga udah tersedia tangki cairan aditif yang menunjang standar emisi Euro 4. Jadi untuk Mercy 1626 ini dia itu Euro 4, tapi udah menggunakan AdBlue ini, cairan aditif ini. Misalkan kita ambil sasis selain kayak merek Scania, kayak Volvo, AdBlue ini udah di Euro 5, tapi standarnya Mercy beda. Euro 4 aja udah menggunakan cairan aditif AdBlue ini. Nah, ini kalau nggak salah lebih gede dibandingkan dengan Volvo atau Scania ya. Dia kapasitasnya ini kalau nggak salah kemarin 60 liter, jadi lebih gede.
secara selective catalytic reduction. Ini nanti akan disemprotkan ke hasil emisinya mesin, jadi keluar di lingkungan akan lebih bagus lagi teman-teman. Jadi sekarang pengusaha bus harus memikirkan selain cost untuk BBM juga untuk cost dari AdBlue ini kayak gitu. Kalau nggak salah 5-7% deh ini penggunaan AdBlue-nya ini. 5-7% dan harganya per liter sekitar 20.000. Lumayan ya, tapi ya gimana lagi. Sekarang emang trennya kayak gitu demi lingkungan yang lebih baik teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke dalam gedung finishing karoseri Adiputro. Nah, sekarang kita memasuki gedung finishing karoseri Adiputro. Di sini ada beberapa bus yang sedang dikerjakan untuk diproses finishing dan diserah terima ke customer. Ini terdapat ada 2 bus yang warnanya ini nyentrik banget dan kayaknya cuman ini dah yang bus yang punya warna kayak gini. Emang Mujijaya itu punya warna itu pasti unik-unik teman-teman. Nah, ini lagi proses finishing, dikerjain apa yang masih ada kurang, terus dicek-cekin sama timnya Mujijaya apa yang kurang. Setelah itu langsung dibawa pulang menuju ke Jepara. Kebetulan yang sebelah sini, sebelah finishing sebelah sini tuh busnya baru keluar dan habis ini yang dari trimming akan masuk ke sini kan. Nah, sebelum masuk, yuk kita agak masuk ke sini untuk lihat secara lebih jelas bodi dari MJPM yang terbaru ini. Nah, kayak gini. Jadi bus yang kita lihat dulu tadi di depan sana yang bentuknya kayak Tamiya kecil, itu sekarang kalau udah jadi bus panjangnya sepanjang 12 meter kayak gini teman-teman. Nah, dan ini warnanya apa ya, peach kayak pink-pink salmon gitu loh. Warnanya unik banget. Nah, kayak gitu. Yuk kita lebih mendekat lagi. Ini sekarang dia liverynya udah beda, livery yang baru. Thanks Diamond, loh ya kan? Nah, untuk detail reviewnya mungkin akan aku lakukan besok ya, kalau pas terang, pas sudah di Jepara atau di garasinya. Sekarang kita muter-muter aja dulu lihat. Ini yang warna peach dan yang warna unik nih. Kayaknya yang punya cuman MJPM nih. Ini aku nyebutnya dempul Trans Jawa. Karena warnanya kayak warna dempul teman-teman. Ini. Ijo nggak ijo, tapi gimana gitu. Udah persis kayak warna dempul. Oke, ini lagi ada proses finishing. Mungkin sekitar 1 jam lagi bus ini akan selesai dan keluar menuju ke Jepara. Udah persiapan akan dibawa pulang ke Jepara ini. Wah, ini timnya MJPM lagi cek-cek terakhir sebelum dibawa pulang menuju ke Jepara. Mas Reza lagi ngecekin unitnya. AdBlue ini untuk bus-bus Euro 4, Euro 5 sangat penting karena ini adalah cairan penjernih emisi dan misalkan nggak diisi itu aku dapat info tenaganya untuk Mercedes-Benz ini akan berkurang, jadi nggak bisa maksimal tenaganya. Boleh ternyata masuk katakan berapa gitu. Apa nih? Wah, aku nggak ngerti mas. Nah teman-teman, ini dia bagian belakangnya Mujijaya yang julukannya Aludra. Keren ya, warnanya itu clean banget. Ini yang warna dempul, warna hijau pupus. Nah yang itu yang warna salmon. Ini lagi
Ada sedikit pengecekan sebelum keluar menuju ke Jepara. Total hari ini Muji Jaya Putra Mandiri merilis 2 unit bus Jetbus 5 MHD keluaran dari karoseri Adiputro. Ikut bus yang mana ya? Itu apa ini? Ini aja kayaknya ya. Ikut gak? Sini. Oke. Nyolar. Laksana udah kalah deh. Laksana cilik suaranya. Yang kotor ini. Jun mau kaos. Feel-nya kayak numpak osor. Persnelingnya juga. Persnelingnya kecil. Ya, nah, tambahan radiator. Ini ada radiator. Oh, ada radiator itu? Ya. Oh. Indikator AdBlue-nya mana? Yang warna biru. Kuning. Oh, iya. Ini solar entek. Tapi AdBlue-nya separuh. Oh, gitu. AdBlue tank 27%. Malam ini kita ikut ke Jepara. Bareng iki. Halo, bareng lagi kita. Bareng nah. Tadinya nggak mau ikut. Akhirnya ikut juga. Oke, sekarang kita ngoyot dulu. Masih ngono ya? Ngoyot malam-malam. Ini rilisan paling malam nggak? Apa ada yang lebih malam lagi? Ada yang jam 11, ada yang jam 12. Jam 12. Sangar. Ini apa lagi? Harapan Jaya. Angkatan malam atau baru datang? Isi solar kali. Oke. Baru datang si solar ya? Oke, ini udah selesai isi solar dan habis ini mau lanjut cus langsung ke Jepara. Aku ikut yang Aludra nih teman-teman, yang Dempul Trans Jawa. Ini adalah gambaran dari interiornya kayak gini. Cuman ini masih plastikan kayak gini. Mungkin besok ketika pas di Jepara kan dilepasin, kita akan review secara detail ya. Ada hal yang cukup unik sih di sini. Salah satunya yaitu dia nggak pakai leg rest ini, tapi langsung footrest. Nah, jadi gini, masuk akal juga. Besok aku akan jelasin alasannya kenapa. Nih, nuansa interior Jetbus 5 warm white, enak banget buat istirahat. Udah persiapan berangkat nih teman-teman. Ini yang warna pink, warna salmon udah berangkat. Harusnya ini di belakang ya. Ini lampunya ini ditambah ini.
tambahin lampu ini. Jadi bawahnya lebih kelihatan. Cuman sayangnya ini mataku agak perih ya karena kena catnya ini kayaknya ya. Biasa aku tak mau tidur dulu menikmati ayunan suspensi 1626 yang baru ini kayak gimana. Tadi pas di pom aku ngambil selimutnya Baroko. Karena di sini gak ada selimut dan dingin banget. Alhamdulillah. Kita pakai selimut. Alhamdulillah kita tiba di Jepara sekitar jam 7 pagi di depan kantor pusatnya Muji Jaya Putra Mandiri. Ini transit dulu, habis ini akan masuk ke garasi yang di daerah belakangnya garasinya Beju teman-teman. Aku semalam ketiduran di dalam busnya ini, pules banget. Untuk foto session dari bus MJPM ini. Tadi malam rilis dari atau lahir dari karoseri Adiputro, dibawa ke Jepara, nyampe sekitar jam 7, lalu dimandiin, di-prepare semua, dicopotin plastik-plastik kursinya biar kelihatan kemewahannya. Aku akan nunjukin ke teman-teman bagian dari interiornya. Karena kemarin pas malam itu aku fokus untuk menikmati kenyamanan dari bus ini, teman-teman. Bus ini adalah bus kelas eksekutifnya Muji Jaya Putra Mandiri yang dijalankan di rute Jepara menuju ke Jakarta. Jakartanya mana? Kayaknya akan muter deh, bisa kadang ke Tangerang atau ke Bogor atau kemanapun. Ini adalah unit yang paling baru, 2 unit. Aku sekarang ada di unit yang namanya Floresita Ribbon. Dulu kalau nggak salah MJPM juga ada unit yang namanya Floresita, warnanya juga pink kayak gini, cuman pinknya dia lebih gelap, ini pinknya lebih terang pink salmon gitu teman-teman. Untuk konfigurasi tempat duduknya dua-dua kayak gini, dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana HX Cushion. Seperti yang teman-teman tahu, Rimba Kencana HX Cushion itu emang sekarang menjadi standar kenyamanan dari bus-bus malam ya. Buat duduk nyaman, dan ada satu yang apa ya, ini menurutku wah, oh bener juga ya MJPM bikin kayak gini. Ya itu gini, ketika kemarin aku pas di Adiputro, ini tak pikir bus ini double leg-rest, terus yang sini belum dipasang. Ternyata emang nggak dipasang teman-teman. Dia tuh cuman nggak ada leg-restnya, cuman hanya menggunakan footrest di sini. Nah kemarin aku tanya sih sama Mas Reza, Mas, kenapa kok nggak dikasih double leg-rest, tapi cuma di sini toh? Alasannya gini, ya ada benernya juga sih. Kalau kita pakai double leg rest, biasanya yang sini tuh nggak terlalu berfungsi teman-teman, cuman nggak buat sandaran sih, karena tumpuan kita jadinya ada di bawah sini. Otomatis ini dihilangin, pertama biar hemat, jadi nggak ada cost untuk nambah sini lagi. Wah, dibalap. Yang kedua, untuk maintenance enak teman-teman. Jadi untuk misalkan mau nyapu atau ngebersihin tinggal disapu aja gini. Dan juga sini ada space kosong, misalkan dibuat untuk naruh tas atau naruh barang bawaan, itu bisa. Hemat, multifungsi lagi. Ini di sini bisa ditaruh tas atau apapun. Tapi ingat, walaupun ditaruh di sini semewah-mewahnya bus, tetap ini bus umum. Jadi kita harus mengawasi barang bawaan kita masing-masing. Penggunaan dari apa ya, footrest atau leg rest double tapi yang bagian bawahnya doang ini agak tricky sih. Soalnya aku beberapa waktu pernah menemuin kejadian ini tuh bagian sininya tuh patah. Nah, bagian sini tuh patah. Jadi kalau kita tekan ke bawah sini tuh sebetulnya lebih aman. Ini lebih kuat karena tumpuannya ada di sini. Nah, cuman biasanya orang-orang itu kalau misalkan mau ngerebahin itu sambil ini ditendang.
Nah, ketendang ke arah sana sambil gini. Nah, itu yang kalah di sininya. Nggak kuat. Beberapa kasus tuh ada yang ininya langsung rusak gara-gara ini ketendang gini, teman-teman. Kalau di gini, ini emang peruntukannya emang buat nahan, jadi dia kuat. Tapi kalau ketendang ke sana buat ngerebahin gini, ini yang kalah. Buat teman-teman yang menemui leg rest double seperti ini, jangan digituin ya. Oke, lanjut. Di sini juga ada reclining seat. Nah, direbahin kayak gini, rasanya kayak setengah sleeper nih, teman-teman. Untuk colokan listrik atau port USB hanya tersedia di sini aja. Ini nggak ada di seatnya ini. Bersih. Di sini cuman ada penomoran aja nih. 5C, 5D, 5, ini 5 ya. 5A, 5B udah kayak di bioskop gitu, teman-teman. Kalau ngecasnya di sini. Nah, dan ini adalah lover AC dari Jetbus 5. Ini kalau dilihat emang mewah banget. Desainnya kembali ke zaman dulu yang kayak mobil-mobil zaman lama, udah nggak bulat-bulat lagi. Kalau menutup anginnya diginiin. Cuman minusnya dari lover AC ini nggak bisa sepenuhnya nutup. Pasti ada angin yang masih keluar. Kemarin aku pas nyoba di Agra, jarak lover sama kepala segini doang, nggak ada satu jengkal. Ini tetap AC-nya tetap nyembur, rasanya juga lumayan dari Malang ke Jakarta kemarin. Kalau kita lihat dari kursinya ini custom ya, teman-teman, pesanan khusus Mujijaya ke Rimba Kencana. Jadi ini ada custom logonya Mujijaya Putra Mandiri di sini, jahitan bordir, dan ini jahitan terbaru. Yang kalau nggak salah ini model ini dikeluarkan pas Gias tahun 2023 kemarin deh. Dan Rimba Kencana kalau bisa dibilang tuh inovasi, yang ini ada bantalnya. Bantalnya ini bisa di-adjust turun dan naik kayak gini. Jadi dengan adanya ini, bus kayaknya nggak perlu lagi menyediakan bantal. Ini udah seperti bantal, teman. Misalkan terlalu tinggi bisa diturunin atau gini. Enak. Dan nggak perlu biaya untuk laundry bantal, penyediaan bantal, udah ada di sini jadi satu. Terus ini juga dilengkapi dengan sabuk pengaman untuk safety. Untuk kapasitas seatnya ini totalnya ada 30. Jadi dengan leg rest kayak gini diatur kursinya menjadi 30 seat, teman. Kalau kita sebagai penumpang ketika kita masuk di Jetbus 5 itu pasti ngerasain yang namanya longgar, teman-teman, di bagian sini karena desain dari Jetbus 5 untuk keseluruhan ya. Kompartemen untuk bagasi itu digeser 10 cm ke sini dan 10 cm ke sini. Jadi mepetin sini mentok sehingga misalkan ini dikasih kursi seat 21 itu kita masih bisa berjalan dengan tegak gini. Makanya kalau dikasih kursi 22 dengan gangway di tengah gini, rasanya ini emang luas banget, teman-teman. Lalu kita lihat ini juga ada bagasinya untuk naruh barang atau misalkan teman-teman punya tas kecil taruh di sini, tapi harus tetap dalam pengawasan teman-teman karena semewah-mewahnya apapun bus itu tetap bus umum semua bisa naik. Di sini ada audionya. Kalau dulu di sini ada colokan ya, stop kontak, sekarang udah nggak boleh lagi. Jadi dihilangin di sini, teman-teman. Lalu di sini ada cutting laser. Loh, ada cutting laser yang ini kayaknya standar Jetbus 5 deh. Kompartemen atasnya ini hanya sampai sini, Mas ya. Nah, untuk Adiputro untuk sampai sini, tapi MJPM minta custom ditambahin sampai sini supaya penumpang paling belakang itu tetap dapat bagasi dan juga tetap dapat lover AC serta colokan listrik, karena di seatnya ini pun nggak ada colokan listriknya. Di sini ada pintu darurat, lalu di sini ada pintu belakang yang difungsikan. Di belakang ini ada toiletnya. Nah, toilet dari Jetbus 5, toiletnya kayak gini, standar, kloset duduk, dan ada tampungan airnya dan ada jet showernya di sini. Ada cermin juga. Tutup. Nah, toilet ini peruntukannya hanya untuk ketika bus sedang berjalan aja dan hanya untuk buang air kecil ya. Jadi misalkan kalau teman-teman pas naik bus ini terus kebelet BAB terutama, itu aku saranin untuk langsung ke depan untuk ngomong ke krunya. Nanti akan dicarikan tempat yang aman. Oke, itu aja sih. Oh ya, kita belum bahas yang depannya. Habis ini kita akan bahas bagian depannya. Oke. Kayaknya aku jarang banget ngebahas bagian belakangnya kursi ya, karena sering kita tampilin itu yang bagian depannya aja. Bagian belakangnya pun juga fungsional, teman-teman. Yang pertama di sini ada cup holder, misalkan ada botol atau biasanya bus-bus jarak jauh antar kota kayak ke arah Jepara Jakarta kan masih nyediain air mineral ya. Bisa ditaruh di sini. Lalu kalau misalkan kita mau bangkit,
Dari kursi bisa pegangan ini. Lalu ada kecil kayak gini nih di sini. Nah, itu fungsinya buat apa? Nah, sebetulnya ini fungsinya untuk naruh tas kresek gini, teman-teman. Atau tas-tas apalah digantungin di sini. Nah, fungsional banget kan? Jadi kayak gitu fungsinya yang bagian belakang. Oke, ini sekarang kita udah sampai di Pantai Bandengan, teman-teman. Ini busnya akan lurus ke sana kayaknya, biar dideketin sama pantai. Kita jalan perlahan dan Floresita ini posisinya ada di depan, di belakangnya ada Aludra tuh. Kelihatan nggak ya? Belum kelihatan malah. Ini 2 unit bus Mujijaya Putra Mandiri yang terbaru dengan nickname Floresita dan Aludra lagi cari tempat atau spot yang bagus untuk foto-foto nih, teman. Nanti Mas, ini kono mau? Gak anu tuh tak kono? Gak iso? Oh, wes ganti. Mundurin lagi, teman-teman. Kalau pas terang gini emang ganteng banget, teman-teman ya, bus ini. 2 bus Mujijaya. Ini mundur, yang itu udah mundur. Yang ini proses mundur. Nah, ini dia teman-teman 2 bus terbarunya Mujijaya Putra Mandiri. Dia menggunakan bodi dari Jetbus 5 MHD. Bisa kita lihat kan, ini warnanya beda banget. Ini kayak warna dempul. Makanya sama Mas Reza dijuluki sendiri dempul Trans Jawa. Mungkin untuk review mungkin hampir sama dengan Jetbus 5 yang lainnya. Cuman Mujijaya ini terkenal menggunakan warna yang gak lazim. Jadi warna, dia kayak menciptakan warna sendiri atau gimana gitu. Untuk liverynya ini adalah livery terbaru, yang liverynya ini dikerjakan oleh Mas Abi dan Mas Arinata. Dia udah beralih dari livery Diamond yang dulu sekitar tahun berapa ya, 2019 atau 2020 livery Diamond udah ditinggalkan. Sekarang udah menjadi livery yang baru nih, teman-teman. Sekilas kita lihat, ini adalah logonya MJPM. Dibikin kayak setengah transparan gitu, warnanya menyatu dengan warna liverynya kayak gini. Dan ada garis-garis warna pink nih. Sama juga yang di sana. Wah, keren banget ini asli. Bus ini memiliki panjang dari belakang sampai ke depan 12 meter. Dan untuk Jetbus 5, perbedaan antara HDD dan MHD sekarang posisinya ada di bagasi doang. Jadi tingginya sama 3,75. Cuma yang membedakan untuk MHD, dia posisi bagasinya lebih tinggi. Oke, sekarang kita lihat ya, bisa nggak? Oh bisa. Nah, bagasinya kayak gini teman-teman. Bagasinya MHD dia lebih tinggi dibandingkan dengan HDD. Dan ini space frame ya. Seperti yang kita lihat tadi malam, sasisnya ini awalnya itu pendek, terus dipanjangin, diputus di situ dan di situ, lalu disambung oleh karoseri. Sehingga bagasinya tembus dari sisi kiri ke sisi kanan sana, teman-teman. Keunggulan dari sasis modular yang bisa digunakan bagasi space frame kayak gini, volume untuk bagasi lebih banyak, dan ini bisa untuk naruh atau paketan motor tanpa harus dipretelin. Mungkin spionnya aja yang dihilangin nih, teman-teman. Ketika keluar dari karoseri, velgnya langsung diganti dengan velg aluminium mereknya Ragnar kalau nggak salah tadi. Kinclong banget kan? Kinclong. Wah. Velg aluminium ini selain untuk menambah kegantengan kendaraan, juga dia berfungsi untuk membuat dingin ban. Kan ini kan rutenya Trans Jawa ya. Untuk putaran yang lebih tinggi dengan waktu yang lebih lama, biasanya ban kan akan panas, apalagi lewat tol Trans Jawa. Dengan menggunakan velg aluminium ini, dia cenderung lebih dingin sehingga meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat awet masa atau umurnya ban. Jadi nggak sekedar hanya untuk gaya-gayaan, tapi emang fungsinya juga lumayan untuk faktor safety.
Tadi kan kita nge-review interior dari yang Floresita. Sekarang kita coba masuk ke Aludra ya. Tapi sebelum kita masuk, aku akan ngejelasin Mercy 1626 tangkinya itu di sini. Untuk pengisian BBM di sini dia tangkinya kapasitasnya 400 liter, upgrade dibandingkan dengan 1626 yang Euro 3. Juga akan ketambahan AdBlue yang semalam diisi, ditambahin teman-teman. Ini yang menunjang standar emisi Euro 4-nya. Untuk penjelasannya udah aku jelasin di awal video tadi. Sekarang kita masuk ke dalam busnya ya. Nah, oh warnanya berbeda teman-teman ternyata. Untuk warna joknya, kalau itu kan warnanya merah marun dipadukan dengan livery warna pink. Ini karena warnanya hijau dempul yang terang. Untuk interiornya dia diberi warna hijau. Hijaunya hijau gelap ini, hijau army gini. Dan bus ini pun menggunakan sekat. Misalkan kita tutup di sini, sekat ini berfungsi memisahkan antara ruang kru dengan penumpang. Jadi penumpang akan merasa lebih private lagi, lebih privacy lagi, lebih eksklusif lagi. Dan dengan adanya sekat kayak gini, bus nggak perlu lagi nambahin ruangan untuk smoking area di belakang. Jadi yang untuk smoking area bisa digunakan untuk tambahan kursi. Bisa menambah income lagi teman-teman dari sisi busnya. Di sini ada TV lumayan gede yang nyambung dengan head unit yang ada di sana. Coba kita duduk di sini ya. Kayak gini. Kalau di depan sini kayaknya nggak terlalu longgar ya, karena untuk tinggiku yang 167 itu agak nekuk kakinya teman-teman. Atau mungkin ini mau disetting ulang kayaknya nih. Tadi aku denger Mas Reza mau ngesetting ulang tatanan ini biar lebih lega lagi. Tapi yang belakang lega kok. Tadi aku nyoba lumayan lega. Kalau yang belakang, nah ini kaki bisa selonjoran lebih leluasa lagi kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, aku belum ngejelasin yang ini ya, yang depan sini ya. Yuk kita langsung aja ke sana. Dan ini adalah ruang atau kabin kru yang di bagian depan. Lengkap ada 2 kursi tambahan. Ini bisa jadi kursi kernet ataupun misalkan pas peak season atau pas musim-musim rame penumpang, ini dijual sebagai kursi CD, CB teman-teman. Harganya sama, tapi biasanya penumpang juga akan memaklumi karena yang penting asal keangkut. Fasilitas kayak snack, servis makan dapat, cuman bedanya ini dia duduk di kursi kernet. Dan ini dia sasis Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 yang paling mencolok perbedaannya ada di setirnya ini. Dia palang setirnya udah palang 4 sama kayak yang sebelumnya, cuman bedanya desainnya ini mirip dengan premiumnya, yang kelas premium seperti O500 RS 1836 atau 2542. Cuman yang 1836 dan 2542 ini lebih kompleks lagi. Dia ada kayak pengaturan-pengaturan di sini, kayak cruise control dan sebagainya. Kalau ini nggak ada, ini cuman polosan aja. Tuas persnelingnya ini udah kecil, udah kayak 1836 teman-teman. Kalau dulu kan tongkatnya kan panjang ya, sekarang kecil kayak gini, dikasih rumah ini kayak gitu. Dia 6 speed maju dan 1 mundur. Ini masih berapa kilo jalannya nih? Masih 548 dari Karoseri ke sini. Aku akan sedikit cerita ya. Jadi tadi itu atau semalam aku ngikut dari Adiputro sampai ke Jepara. Aku sengaja ngikut bus. Tadi yang ini kemarin ya. Malam yang ini yang warna pink. Bukan sih. Yang itu deh. Yang itu kemarin. Aku sampai lupa. Aku pengen sengaja nyobain naik 1626 yang baru itu kayak gimana. Ya ternyata kok, atau nggak tahu ya, ini pengaturan suspensinya masih belum diatur. Kok rasanya nggak keras ya dibandingkan dengan 1626 yang dulu. Dan agak gini loh, sedikit agak goyang. Tapi nggak tahu juga, atau mungkin penumpangnya lagi kosongan, bisa juga faktornya kayak gitu. Tapi aku emang pules sih semalam, tidur sampai mana ya, lepas pandaan, bangun-bangun udah mau nyampe Jepara teman-teman. Oke, itu aja video review singkat 2 bus terbarunya Muji Jaya Putra Mandiri, dari Adiputro sampai foto session di pantai
bandengan Jepara ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.